Tiga level pengemasan ini ada primary package, secondary package, dan shipping package. Ya. Nah, primary artinya adalah yang utama gitu ya, yang sangat utama. Nah, kemudian shipping pack ini utamanya untuk pengiriman kalau dalam banyak gitu, pembelian banyak. Kemudian manfaatnya, yang pertama service. Seseorang dengan packaging tertentu dapat mengenali produk yang akan dibelinya gitu ya. Kemudian consumer affluence ya, tingkat kemakmuran konsumen. Artinya ketika kita masuk ke minimarket, salah satu minimarket atau toko-toko yang swalayan ya, artinya melayani sendiri, maka konsumen dapat dengan mudah mengenali produk tertentu gitu ya. Kemudian merek dan image perusahaan. Jadi manfaat kemasan ini adalah juga menjaga image perusahaan. Nah, di Taiwan ini gitu ya, ini packaging mengenai makanan gitu ya, makanan atau snack itu sangat lebih maju gitu ya, sangat lebih maju dan sangat inovatif ya. Jadi snack yang terutama yang barang-barang untuk cenderamata gitu ya, atau gift sebutannya, barang-barang oleh-oleh dari satu daerah itu dikemas dengan sangat apik sehingga orang yang membawanya terkesan elegan gitu ya. Dan barang tersebut akhirnya banyak dicari. Kemudian manfaatnya lagi adalah kesempatan berinovasi gitu ya. Jadi dengan beragam packaging yang menarik gitu ya, maka perusahaan berlomba untuk menampilkan yang terbaik. Jadi kesan pertama gitu ya, kesan pertama adalah ketika melihat casingnya gitu ya. Jadi ketika kesan pertama itu sudah memikat konsumen, maka biasanya konsumen itu akan tertarik untuk membaca atau untuk melihat produk yang ditawarkan gitu. Ya. Jadi kemudian melindungi hak milik dan intelektual, ini juga sangat penting gitu ya. Tadi di awal ada merek Sanyo, ada Sanyo gitu ya. Ada N-nya 1, ada N-nya 2 gitu. Apakah pelanggaran ini banyak dilakukan oleh perusahaan? Sangat banyak gitu ya. Sangat banyak karena banyak orang berusaha untuk meniru produk yang sudah established. Nah, yang ketiga adalah memberi labeling ya. Labeling di sini bagian dari kemasan produk yang mengidentifikasi atau menunjukkan nama produknya gitu ya. Mengidentifikasi produk, mengelompokkan produk, menggambarkan produk, mempromosikan produk. Jadi di mana pabriknya, apa saja klasifikasinya, apa saja kandungannya gitu ya. Kemudian untuk siapa produk ini gitu. Ini adalah di labelnya di sini. Nah, kita masuk ke pengembangan produk ya, pengembangan produk. Ini tahapannya ya. Ini tahapannya. Ada yang pertama proses pengembangan produk. Ya, ini kemarin kita sempat singgung di riset ya, di riset akan riset pasar ya. Kemudian 7 tahap proses pengembangan produk baru ini ada gagasan, penyeleksian, menguji konsep, menganalisis bisnis, prototipe ini membuat model ya, model atau barang yang akan di produk, prototipe atau mold ya bahasanya, atau contoh produknya gitu. Kemudian pengujian produk dan pasar. Jadi ini biasanya tidak dibuat
tidak dibuat dalam bentuk banyak dulu, tapi dites gitu ya. Dites apakah pasar menerima. Kemudian komersialisasi. Nah, kalau sudah ini berarti adalah produk siap untuk diluncurkan gitu ya, secara massal. Nah, untuk jasa ini berbeda di tahap 1 dan 5. Ya. Oke, jangan lupa ketua kelasnya untuk membuat ini apa absen ya. Oke. Ini siklus ya. Agak sedikit berbeda tapi sama dengan yang ada di modul Anda ya. Mulai introduction ini, pengenalan. Kemudian total ya, tahap pertumbuhan di sini. Kemudian tahap kedewasaan, kemudian menurun, tahap penurunan atau decline stage ya. Nah, ini ada gen marketing objektifnya, tujuannya di sini ada stresnya, ada maintain brand. Nah, tahap paling sulit adalah ketika tahap kedewasaan di sini atau tahap maturity di sini. Itu tahap memaintain brand ya. Bagaimana agar orang tidak lari gitu ya. Tidak lari ke lain hati bahasanya. Oke, selamat datang Purkan ya. Oke, bagaimana orang tidak tertarik dengan produk yang baru datang, baru masuk ke pasar, gitu ya, walaupun produknya sama, gitu ya. Nah, ini tahap yang paling sulit. Nah, akhirnya banyak riset, gitu ya, banyak riset di marketing, di pemasaran atau terutama di brand yang menguji tentang loyalty terhadap merek tertentu, gitu ya. Apa yang harus dilakukan di situ? Ini. Nah, ini 3 alternatif yang digunakan untuk memperpanjang hidup produk, ya. Karena maturity itu sangat rentan. Maka yang pertama adalah product extension atau memperluas penjualan produknya. Kenapa ini harus dibuat gitu ya? Agar produknya lebih dikenal di tempat lain. Ketika satu pasar sudah jenuh misalkan, maka kita perlu masuk ke pasar lain atau ke geografi lain gitu ya. Atau ke kota lain. Ini di sini. Kemudian product adaptation ya. Memodifikasi produk untuk memberikan daya tarik. Nah, ini sangat banyak ya, sangat banyak orang ini di kita ini paket nasi, ya, paket hemat gitu ya. Kemudian paket jumbo gitu. Ini dibuat dalam bentuk yang beragam gitu, atau paket 2 in 1. Kemudian reintroduction, memperkenalkan produk lama ke pasar yang baru. Ya, ini contohnya Saridi, produknya sudah lama sekali, ya. Tapi mulai dikenalkan kembali ke pasar yang baru atau ke daerah yang lain, gitu ya, atau ke segmen yang lain, segmen yang baru. Oke. Nah, ini penetapan harga, ya, pricing. Nah, kita akan bahas di sini faktor-faktor yang mempengaruhi harga, kemudian metode penentuan harga dan taktik harga. Sini kita lihat. Nah, ini otomatis harga ditetapkan untuk mewujudkan keuntungan perusahaan. Jadi paling utama di perusahaan yang orientasinya adalah laba, profit. Kemudian yang mempengaruhi lainnya adalah volume
ya, volume penjualan. Volume penjualan yang tinggi atau volume penjualan yang trennya naik, maka otomatis labanya banyak gitu ya. Kemudian ketika orang beli dengan volume yang banyak, tentu berbeda dengan orang membeli dengan sedikit. Atau ketika belinya dengan cara grosir, maka beli dengan cara eceran harganya akan berbeda. Ya, volume penjualannya di sini. Otomatis di sini yang grosir pasti akan dapat diskon gitu ya. Kemudian persaingan dengan perusahaan lain. Nah ini perusahaan-perusahaan yang produknya hampir sama, ya, produknya hampir sama. Misalkan kalau untuk di kita ini di Taiwan ini adalah misalkan yang paling utama di musim dingin itu adalah jaket gitu ya, jaket hangat, baju hangat gitu ya. Nah, perusahaan dengan jenis produk yang sama pasti umumnya harganya nyaris sama gitu. Kecuali merek dari perusahaan tersebut sudah lebih dulu muncul di pasar. Kemudian pandangan masyarakat terhadap suatu produk. Nah, ketika kita di Indonesia, ya, ketika muncul motor Cina macam Jialing gitu ya, kemudian KTM, nah, yang dilihat atau yang ada di persepsi masyarakat kita adalah bahwa produk China cenderung gampang rusak atau mudah rusak, sehingga orang enggan untuk membeli. Makanya produk Cina cenderung lebih murah harganya. Kalau dia masuk dengan harga yang tinggi, maka orang akan tidak membeli umumnya. Kemudian kedudukan perusahaan dalam pasar. Dalam pasar ini adalah dia sudah lebih dulu muncul, atau baru muncul, atau posisinya adalah kompetitor gitu ya. Nah, kita akan lihat di sini ketika dia sebagai pemimpin pasar, maka dia cenderung harganya selalu di depan gitu. Kemudian yang pengekor atau produk baru yang baru muncul itu biasanya cenderung lebih rendah dari harga yang pemimpin pasar, walaupun bedanya tidak terlalu besar gitu ya, karena mereka sama memproduknya dengan budget yang sama, tapi labanya saja yang akan dikurangkan oleh mereka. Oke. Nah, ini metode penentuannya ya. Yang pertama itu pendekatan break even point atau titik impas. Ya, total cost sama dengan total revenue, atau seberapa banyak yang biaya yang dikeluarkan gitu ya, maka biasanya itulah harga yang akan ditentukan atau harga yang dikeluarkan, atau pendekatan markup pricing. Nah, ini TR ini total revenue sama dengan total cost atau total biaya ditambah margin atau keuntungan yang ingin kita dapatkan. Misalkan total cost satu produknya itu 10, berapa margin yang kita inginkan, misalkan 20 atau 30% dari total cost, maka 10 tambah 3 kalau 30%, maka harganya adalah 13. Oke. Kemudian strategi lainnya adalah penetapan harga yang kompetitif ya. Ini kita sangat lihat beberapa merek yang harganya itu kurang lebih sama gitu, dengan klasifikasi atau komposisi yang sama, tetapi harganya pun relatif tidak jauh berbeda. Kemudian menentukan harga terobosan